Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka kegiatan seminar implementasi budaya positif di sekolah menuju generasi berkarakter. Selalu berikan salam kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dalam kegelapan ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekrak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seminar implementasi budaya positif di sekolah menuju generasi berkarakter. Saya Muhammad Irwansa, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Baik Bapak Ibu, materi ini dikembangkan oleh ada Ibu Andri Nur Cahyani, SPDMS, ada Ibu Diah Samsiati, Rajasa, MSc, dan ada Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti, MPD. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang hari ini saya tahu, tidak banyak, hanya sedikit saja. Yang saya tahu, saya bukan mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi di sini saya hanya ingin berbagi apa yang hari ini saya dapatkan di guru penggerak, apa yang hari ini saya dapatkan dari kementerian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang pokoknya, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak? Tidak setuju. Iya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Ada yang mau kasih pendapatnya? Kenapa Bapak Ibu katakan serempak itu tidak setuju? Atau ada Bapak Ibu yang setuju dengan pernyataan ini? Boleh kasih pendapat singkatnya tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Bapak Ibu semua bilang tadi tidak setuju, kira-kira ada? Bapak? Pak R? Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya kurang setuju karena kalau kita terapkan yang nomor 1 itu tanpa anak diberikan pengarahan, anak kalau disiplinnya merasa tertekan, terpaksa. Sementara diharapkan di sini kedisiplinan itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan cara berpikir anak. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah memberi pengertian, dan kalau memang anak itu salah, dia harus tahu bahwa dia itu salah, dan kalau salah harus bersikapnya itu diperbaiki. Jadi di sini memberikan wejangan, wawasan supaya dia itu tahu makna disiplin itu arahnya kemana. Terima kasih. Ya baik, terima kasih buat Pak Erliadi. Ya, luar biasa pendapat Pak R tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak R bilang kurang tepat. Ya, oke. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju dengan ini atau tidak? Setuju. Oke, kenapa setuju? Karena ada hal positifnya gitu ya. Ada nilai tambahnya. Buat yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Sangat setuju. Oke. Baik. Kita punya pemikiran masing-masing, kita punya pendapat masing-masing tentang apa yang tertuang di ketiga ini. Ini hanya sebagai pertanyaan pemantik.
hanya ingin melihat respon Bapak Ibu ketika menghadapi siswa kita dengan model seperti ini nanti. Baik, Bapak Ibu, saya ingin aja Bapak Ibu bermain. Boleh Bapak Ibu koyak sedikit saja kertas yang ada di dekat Bapak Ibu dan tuliskan sesuatu atau benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga buat Bapak Ibu. Kira-kira apa? Boleh dicoret di mana saja, boleh di kertas. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita ingin merubah paradigma kita hari ini. Silahkan dicoret, silahkan setelah Bapak Ibu tuliskan apa hal berharga atau benda berharga yang menurut Bapak Ibu sangat berharga dan harus dipertahankan, itu coba dikepal semuanya. Dikepal, setelah ditulis, terserah Bapak Ibu maunya apa, ya. Boleh Bapak Ibu kepal apa yang telah Bapak Ibu tulis, genggam, ya, tangan Bapak Ibu digenggam. Silakan cari pasangan Bapak Ibu masing-masing, cari pasangan masing-masing dan rayu pasangan Bapak Ibu untuk membuka kepalan Bapak Ibu. Boleh Sukati, boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh disuap, boleh diiming-imingi, boleh diintimidasi, boleh di segala macam kan, yang penting itu terbuka. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Silakan Bapak Ibu lakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya kasih HP saya, Bu. Namanya berharga. Sama kasih. Enggak. Oh, enggak kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi setelah Bapak Ibu lakukan pertukaran dan akhirnya sepertinya semua serempak gak ngasih? Apa masalahnya? Harga diri. Iya, harga diri. Apa yang terjadi? Sangat berharga. Karena menurut Ibu sangat berharga. Menurut Bapak itu harga diri saya. Apa Pak yang menjadi sesuatu yang berharga yang Bapak anggap? Kau boleh kami tahu di sini? Motivasi Pola pikir yang Bapak genggam. Oke, luar biasa. Ibu, kenapa waktu Ibu tadi nggak ngasih Bu Desi? Apa yang Ibu genggam? suaminya. Iya, barang-barang Ibu itu apa? Bentuknya benda Iya, benda itu apa? hidup. Benda itu suami berarti. Iya, suami sangat berharga. Saya kira Ibu kira minta, Ibu tak kasih gitu kan? Karena apa? Hari ini kita lihat apa yang terjadi di diri kita. Kita mempertahankan apa yang kita miliki, apa yang sudah kita pegang, apa yang telah kita genggam, itulah punya kita. Kita nggak mau membagikan itu kepada orang lain, gitu kan? Baik, saya singkatkan saja. Nah, ini dia perubahan paradigma dari teori kontrol. Tadi itu Bapak Ibu merupakan permainan yang mengajak Bapak Ibu untuk mengembangkan teori kontrol Bapak Ibu dengan siswa. Seandainya kita hari ini merasa kita bisa mengontrol murid, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Benar. Karena apa Bu? Ibu di kelas masuk, kamu nggak dengar saya, keluar, gitu ya kan? Iya, ya. Padahal itu hanya ilusi kita. Kalau pada teori kontrol itu hanya sekedar ilusi kita. Kita bisa mengontrol anak. Ternyata kita tidak bisa mengontrol anak. Contohnya tadi, kita minta kepada rekan kita, tapi juga tetap tidak dikasih, ya kan? Tapi kalau kita ancam, kita apain, mungkin dia akan kasih. Begitulah murid kita hari ini. Nah, yang kedua, kita merasa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita biasa tuh di kelas, itulah kamu, makanya jangan suka seperti ini.
Kan jadinya seperti ini. Akhirnya siapa yang rugi? Kan ibu juga, kan bapak juga. Seperti itu kasarnya. Akhirnya anak merasa bersalah. Kita merasa itu benar. Yang kita lakukan, wah kita bisa, kita mampu untuk melakukan itu. Ternyata itu hanya sekedar ilusi. Itu hanya sekedar angan-angan kita, hayalan kita mampu seperti itu. Dan berikutnya Bu, Pak, kita beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang efektif itu bermanfaat buat anak kita. Kita beranggapan seperti itu. Ternyata apa? Ini hanya sekedar ilusi. Ya Bapak Ibu. Setelah itu kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hari ini posisi kita di sini, betul nggak? Benar. Siswa kita ketika berada di dalam kelas, kita memaksakan kehendak kita. Kamu harus seperti ini, kamu harus lakukan ini. Benar kan? Itu yang terjadi selama ini kita mengajar di dalam kelas. Makanya kita harus berubah pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita. Inilah teori kontrol yang Bapak Ibu. Ilusi kontrol kita hari ini. Kita berasa kita memiliki ini semua. Tapi ternyata itu salah. Itu hanya sekedar angan-angan kita, hanya sekedar ilusi kita. Nah, perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh seperti tadi, Bu Desi diminta sama Bu Ira yang digenggam, tapi Bu Desi gak kasih. Bu Ira merasa dia bisa kontrol ibu di sini. Dia bisa merubah pola pikir ibu. Dan sebenarnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hari ini seperti itulah yang kita lakukan Pak di dalam kelas. Buat murid-murid kita. Hari ini kita mencoba mengubah anak-anak kita untuk berpandangan sama dengan kita. Padahal 30 anak di dalam kelas, kita kalau kita di sini kurang dari 30, mereka memiliki karakter yang berbeda, cara belajar berbeda, tata bahasa berbeda, semuanya berbeda. Tapi kita harus membuat mereka harus seperti apa yang saya inginkan, kan seperti itu. Kalau kita di kelas. Padahal sebenarnya apa? Kita berusaha memahami pandangan mereka tentang dunia. Bukan tentang kitanya, bukan tentang harus kita bersama mereka. Bukan kita harus, kamu harus seperti ini. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nih kita hari ini, ketika anak terlambat, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita anggap mereka salah. Tapi menurut teori kontrolnya, apa yang seharusnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Pernah nggak Bapak Ibu tanya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidur di kelas? Kenapa kamu nggak kerjakan tugas? Saya yakin tidak. Enggak ya Pak ya? Ada, Bapak ada, alhamdulillah ada. Nah, rekan-rekan yang lain? Ada juga, ada enggak juga gitu kan? Kenapa? Ini kebiasaan kita. Ini kebiasaan kita. Setiap anak-anak yang berlaku buruk selalu kita anggap buruk. Sementara apa yang kita lakukan, ini Bu, Pak, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak kita melakukan itu ada dasar, ada tujuannya. Kenapa? Oh dia butuh perhatian kita, dia butuh bimbingan kita, dia butuh dekat dengan kita sehingga dia bandel, sehingga dia tidak buat tugas. Kenapa? Ini kita buat sama ibu bapak gitu loh. Nah, yang berikutnya Pak, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut kita, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara menurut teori kontrolnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hari ini beranggapan kita bisa mengontrol murid kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal hanya dialah yang mampu mengontrol diri dia sendiri, bukan kita. Jadi hari ini banyak yang kita lakukan ternyata kurang tepat. Makanya kenapa hari ini anak-anak kita
nggak mau dia bersama dengan kita. Kenapa? Kita nggak bisa masuk ke dunia dia seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita beranggapan kita bisa mengontrol orang lain. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kita beranggapan hari ini murid adalah di genggaman kita. Semua yang kita lakukan itu benar, murid itu salah. Ketika dia tidak melakukan seperti apa yang kita perintahkan, itu salah. Sebenarnya itu pandangan yang salah. Sekarang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu sering kita di dalam kelas, ketika bujukan kita gagal, kita lakukan pemaksaan. Kamu buat ya tugas, iya Bu, iya Pak. Besok balik kerjakan, maka muncullah pemaksaan. Kalau kamu nggak kerjakan, maka kamu akan saya hukum, benar nggak? Selalu seperti itu kita lakukan. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Dia akan melakukan itu terus menerus. Nah, terus mulai berpikir menang kalah. Hari ini tidak boleh Bapak Ibu ternyata. Di kelas itu tidak ada anak kita yang pintar, tidak ada anak kita yang bodoh. Semuanya sama. Kenapa? Dalam teori kontrol tidak mengenal menang kalah, tapi menang. Nah, sehingga tidak ada perbandingan antara murid A dengan murid B. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu berawal dari teori kontrol. Teori kontrol ini dari William Glasser. Apa makna disiplin? Dan kita lihat nanti ada motivasi, ada 5 posisi kontrol kita dan 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga ada segitiga restitusi yang akan kita bahas. Nah, apakah makna disiplin? Ini Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Bukan disiplin kalau menurut kita hari ini apa Bapak Ibu? Anak datang cepat tepat itu disiplin. Dia menggunakan pakaian rapi itu disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa? Belajar untuk mengontrol diri dia. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ini ya. Artinya belajar mereka Bapak Ibu, bukan karena disiplin itu gak terlihat hari ini. Kita disiplin ketika datang cepat, disiplin. Ada pakai baju lengkap, rapi, itu disiplin. Padahal bukan dari itu. Tapi belajar bagaimana mereka mengontrol diri mereka sendiri. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia hargai. Hari ini karena anak kita tidak punya tujuan, makanya banyak yang terlambat, banyak yang mangkir dari kelasnya. Kenapa? Di sini Bapak Ibu, dia tidak punya sebuah tujuan, sehingga apa yang dia ingin hargai itu tidak dapat. Dan yang berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang selalu. Kamu gak disiplin. Apa masalahnya? Karena nggak datang tepat waktu. Nah, kata disiplin itu sudah berubah. Padahal disiplin itu belajar. Bapak Ibu ya. Nah di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kan nggak tahu nih, anak kenapa saya disuruh datang ke sekolah tepat waktu? Nggak tahu kan Bu? Nggak tahu. Nggak tahu anak kita disuruh buat tugas, kenapa nggak kerjakan? Nggak tahu karena kita beranggapan hari ini ya disiplin itu ketika dia kerjain tugas, ketika dia datang tepat waktu, ketika dia berpakaian rapi, itu. Kita nggak sadar bahwa disiplin itu adalah belajar untuk memaknai diri sendiri. Ini dia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu nilai-nilai dari kebajikan universal. Kalau menurut William Glasser. Setelah itu kalau menurut Diane Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ketika dia mengaitkan nilai-nilai kebajikan, udah telat, ternyata salah, dia menjadikan itu sebagai sebuah keyakinan. Nih, diyakini seseorang sehingga dia termotivasi oleh dirinya sendiri. Kalau saya datang terlambat ke sekolah, maka saya nggak dapat pelajaran dari bapak pulang, dari ibu pulang, seperti itu. Itulah dia motivasi intrinsik dari diri dia, bukan dari kitanya, ekstrinsiknya. Bukan kita, kalau kamu nggak datang cepat, besok Pak hukum, besok Ibu hukum. Datang dia Bu, cepat. Tapi kedepannya mau cepat? Tidak. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Nah, maka inilah Bapak Ibu. Jadi kalau menurut dia itu nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang dikaitkan dengan yang dia yakini hari ini. Untuk apa dia kerjakan itu? Untuk apa dia lakukan itu? Dan ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, inilah hari ini yang ingin kita buat. Hari ini inilah yang akan kita gaung-gaungkan. Ya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di sini dan berakhlak mulia. Ada mandiri. Ini kalau akhlak, bercerita tentang akhlak Bapak Ibu, mungkin itu luar biasa. Karena apa? Bahasa kalau kita dulu katakan ada karena kita bukan orang tuanya, maka anaknya seperti itu. Padahal anak kita juga belum tentu bagus, gitu kan? Nah ini dia. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini sudah menggalakkan yang namanya budaya positif. Apa? Kita sholat berjamaah di musola. Ini dia. Berakhlak mulia. Hari ini kita lihat anak kita sudah lumayan sedikit, sudah mulai tahu menghargai orang lain. Gitu ya Pak ya. Nah, mandiri. Kalau cerita mandiri, anak kita di sini mandiri sekali. Belum Pak? Mandi sendiri aja. Mandi sendiri. Ya, ini yang akan diinginkan oleh negara hari ini, oleh bangsa kita. Nah, mandiri. Setelah itu ada bernalar kritis. Bernalar kritis. Anak kita kalau masalah bernalar kritis mungkin di sini agak kurang. Nah, karena mereka masih ingin dibimbing terus sama kita. Nah, ini kebinekaan global. Kebinekaan global terlihat pada saat 17 Agustus kemarin. Begitu antusias anak kita untuk latihan, untuk merayakan 17-an ini dia. Nah, sudah mulai kelihatan. Bergotong-royong. Kalau masalah gotong-royong kita juga luar biasa. Jalan kita yang begitu lumayan hancur berantakan, anak kita mampu untuk menyiasatinya dan bisa lewat ke sekolah. Kreatif. Anak kita kreatif. Oke juga. Semua hari ini menjelang 17-an semua kelas, wah luar biasa seninya. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, motivasi itu hari ini hanya datang dari luar diri anak atau motivasi eksternal. Dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak maulah ikut apa yang kita bicarakan, apa yang kita perintahkan. Ketika kita bilang untuk mendapatkan imbalan, kalau kamu mau ngerjain ini, Bapak kasih uang 10.000. Tanpa kita komando, kumpul sudah tugas di depan kita. Ini motivasi dari luar Bapak. Motivasinya dari kita. Nah, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa? Kalau misalkan masuk dalam kelas, saya dihukum oleh Bapak pulang. Nah, saya dihukum oleh ibu pulang, maka dia cepat datang. Ketika dengan ibu lain
bapak lain yang tidak punya hukuman apapun, dia aman-aman saja, terlambat masuk dia oke, nggak buat PR dia oke, seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Belum tertanam di dalam diri dia keyakinan yang sesungguhnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sini motivasi internal, ini dari dalam dirinya sendiri, yaitu apa tujuannya? Untuk menghargai dirinya. Untuk apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita nggak perlu lagi, kalau budaya positif ini terbentuk dengan siswa kita nggak perlu lagi berteriak-teriak. Jam 7:30 masuk, jam 8 kita sudah mulai belajar, jam 10:30 kita istirahat. Gak ada lagi Bapak Ibu yang cabut. Gak ada lagi anak kita yang tidak mengumpulkan tugas. Karena apa? Mereka sudah yakin, jika saya melakukan seperti ini, saya akan jadi apa ke depannya. Kalau dia buat salah, kalau dia sadar bahwasanya ke depan, ketika saya buat salah, saya akan nggak dapat apa-apa, ini ilmu nggak dapat, saya nggak bisa sukses dan segala macam. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, hari ini rekan-rekan saya di luar sana, mungkin juga termasuk Bapak Ibu semua di sini, merasa merdeka itu ya merdeka sepenuhnya. Kalau merdeka, salah dong kita hari ini dengan anak-anak kita. Kalian merdeka belajar hari ini, nah kurikulum kita merdeka. Pandangan kita merdeka apa? Bebas. Enggak gitu konsepnya Bapak Ibu. Tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita role modelnya, jadi di sini kita bisa lihat. Kalau kami pernah sampaikan ke rekan-rekan di luar sana, merdeka itu apa? Kita yang menuntun Bapak Ibu. Anak mau belajar gimana? Misalnya kayak Bu Erni sejarah. Bu Erni mau pergi ke Tanjung Karang, ke Istana Karang. Nah, itu kan sejarah ya. Anak-anak bilang, Bu, kita jalan-jalan ke Istana Karang, Bu. Di sana itu punya sejarah kepulauan gini gitu. Kita datang ke Bukit Tempurung. Apa sejarahnya kok bisa jadi Bukit Tempurung namanya? Ibu nggak boleh katakan tidak. Kenapa? Itulah merdekanya mereka. Ibu berkonsultasi dengan kawan-kawan dalam satu hari itu, bareng-bareng belajar di luar. Kenapa? Merdeka belajar itu kita yang menuntun. Mereka yang menentukan, kita menuntun. Jangan kita yang menuntut. Hari ini kita hanya menuntut. Kamu bisa. Kalau nggak bisa, kamu akan jadi seperti ini. Itu salah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Inilah yang akan saya bahas nanti. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hari ini kita punya anak, kita punya murid, ketika salah, ini tuh Fitri mungkin dan juga wali kelas. Nah, kita langsung nih, atau guru-guru kita, begitu anaknya salah, langsung kamu salah. Besok panggil orang tua, sering gitu ya. Termasuk saya juga mungkin. Nah, alhamdulillah ini udah mulai ditiadakan hal ini kayak gitu. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dalam restitusi mereka kita panggil, mereka duduk bersama dengan kita tahu, kita ajak untuk mengidentifikasi kenapa dia berbuat salah. Setelah kita validasi semua kesalahannya, apa keyakinan yang mereka langgar. Nah, ajak mereka bercerita Bapak Ibu. Ini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Ketika kita lakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan anak kita. Kamu salah, kamu dihukum, keliling lapangan, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Nah, memperbaiki hubungan restitusi bukan malah memperkeruh suasana. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita panggil, bukan akhirnya dia membenci kita, tapi dia makin dekat dengan kita, seperti itu. Yang berikut, kita menawarkan, bukan memaksakan. Nah, kita tawarkan, kalau kamu terlambat, kira-kira apa yang kamu lakukan?
kalau misalnya ke depan biar nggak terlambat lagi, kita tawarkan ke mereka, oh Pak seperti ini, oh seperti ini. Biarkan mereka yang membuat penawaran. Kita hanya memberikan saran, gitu. Kita memberikan solusi kepada mereka. Mereka yang cari sendiri semuanya. Setelah itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat karena oh terlambat, salah. Tapi ketika dia terlambat kita panggil, maka disitulah letak kita untuk menuntut dia, melihat apa masalahnya. Yang berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, setelah kita panggil pasti kita tahu apa masalah dia terlambat, kenapa, kan seperti itu. Setelah itu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau hari ini kita kan hanya menegur siswa, Bapak Ibu, saya ingatkan kalau menegur siswa di dalam kelas jangan langsung kita tegur dan kita cek karena di dalam kelas itu salah. Maka siap Bapak Ibu nanti akan disalahkan terus sama. Nah, gitu kan. Baik, terus di sini restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya Bapak Ibu. Karakter si anak yang ingin kita rubah, kita gali. Apa sih sebenarnya? Bukan tindakan yang salah tadi. Nah, terus restitusi itu fokus pada solusi, bukan hukuman. Nah, terus di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika kita sudah panggil, kita balikan dia ke dalam kelas, dia nggak merasa malu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, keyakinan kelas. Saya pernah cerita-cerita dengan Bapak Ibu di kantor. Bahwasanya Bapak Ibu pernah nggak buat peraturan di dalam kelas untuk untuk Bapak Ibu dan murid Bapak Ibu di dalam kelas? Pernah? Saya pernah cerita ini. Ya, saya pernah cerita saya di kantor. Bapak Ibu, saya punya peraturan di dalam kelas saya dan anak-anak. Bapak Ibu mau buat silakan. Saya bilang gitu ya. Nah, ini peraturan. Kenapa harus peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita buat? Nah, kita harus buat kesepakatan dengan anak-anak di dalam kelas, sehingga kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar apa? Biar aman. Itu keyakinan kita, Pak. Kalau kita nggak yakin dengan aman tadi, ya udah, mau pakai helm gitu kan. Itulah anak murid kita Pak hari ini. Di sini melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu pada saat pandemi kemarin. Kenapa harus lakukan itu? Karena takut mati. Karena takut mati, Bu. Nah, makanya kita yakin kalau kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, terhindar dari bahaya kematian tadi, betul kan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya ini, kita datang pelatihan telat, gitu kan? Tapi kalau seandainya ini, kenapa kita harus datang nih tepat waktu ke pelatihan kita? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Gimana? Gimana? Biar dapat ilmunya. Kalau kita terlambat, nggak dapat kan ilmunya. Separuh. Nah, itu kan keyakinan kita. Gitulah dengan anak kita hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Di sini ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas di sini. Ini hal kecil yang kita buat di dalam kelas. Ketika punya kesepakatan kelas, saya punya kesepakatan kelas, siswa itu tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau bahasa kami di dalam kelas, tidak ada langkah kaki setelah Pak Iwan masuk. Bahasanya seperti itu. Artinya apa? Setelah saya masuk, tidak ada orang lain masuk. Artinya mereka tidak boleh terlambat. Kata tidak jangan digunakan karena itu nilainya positif, negatif. Jangan tidur di dalam kelas. Tapi kita rubah, mendengarkan
apa yang disampaikan guru dengan seksama. Akhirnya kita enggak gitu. Mengerjakan semua yang ditugaskan kepada murid. Kan? Akhirnya mereka yakin, oh iya kalau saya kerjakan, saya dapat nilai. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, setelah kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan kelas. Nah, maka muncullah sebuah keyakinan di dalam kelas. Oh iya, kalau saya telat di jam Pak Iwan, nanti saya nggak dapat materi awal tadi apa, nggak tahu. Akhirnya dia mau datang, dia yakin kalau dia datang cepat, maka dia akan dapat materinya seluruhnya. Dia dapat nilai yang baik. Setelah itu apa? Dengan keyakinan kelas ini muncullah lingkungan positif. Akhirnya anak kita nggak ada lagi datang terlambat, mau mengerjakan tugas tanpa harus ada diiming-imingi apapun, mau dilakukan segala sesuatu yang kita perintahkan mereka mau lakukan dengan sendirinya tanpa harus kita embel-embel imbalan, hukuman dan segala macam. Akhirnya hari ini kita bisa melakukan budaya positif di sekolah kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Hari ini buat musola kita sudah bagus. Anak kita, mereka punya keyakinan sebagian. 90% anak kita memiliki keyakinan, oh iya, ini kebutuhan saya dan roh saya. Makanya saya akan sholat. Nah, itu kan Bapak Ibu, maka budaya positif ini akan terbina, terbentuklah budaya positif di sekolah kita dengan kelakuan-kelakuan atau dengan keyakinan-keyakinan yang kita terapkan bersama murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, ini saya rasa sebagai contoh. Nah, ini ada kesepakatan kelas ini. Di sini kesepakatan kelasnya Bapak Ibu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kalau kita di dalam kelas, silakan Bapak Ibu lakukan ini. Boleh. Nah, ini cuma untuk Bapak Ibu aja. Misalkan Bu Erna masuk ke dalam kelas, ya udah ini kesepakatan berlaku untuk Ibu dan murid Ibu. Ketika saya masuk juga sama, berbeda. Nah, kenapa? Ini ceritanya berbeda setiap guru. Gitu Bapak Ibu ya. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, kenapa harus menjaga kebersihan sekolah? Yakin mereka kalau misalkan tidak dijaga kebersihan sekolah, maka sekolah akan hancur berantakan. Gitu. Nah ini dia, aktif dalam pembelajaran. Kalau nggak aktif, ya udah tidur aja kita di dalam kelas, kan gitu. Mereka yakin kalau nggak aktif, maka mereka nggak akan jadi apa-apa ini. Nah, baik kalau dia, kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini dia. Ada tabel T dan ada tabel Y. Kalau tabel T Y ini, nah akan terdengar satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Bahasanya lebih terdengar halus Bapak Ibu. Nah, inilah budaya positif kita yang harus saling kita lakukan untuk saling menghormati di sini. Ini kita bisa selesaikan ini bersama anak kita. Nah, lagi kamu buat sendiri, nggak gitu lagi Pak. Dan di sini permisi ya Pak, permisi ya Bu, permisi ya kawan-kawan, saya mau masuk, saya mau keluar. Enggak lagi, jawaban terus keluar. Inilah budaya yang akan terdengar ketika kita saling menghormati. Setelah itu terlihat, apa yang terlihat? Siswa kita berempati terhadap perasaan orang lain. Gurunya berdiri di depan. Karena dia tidak punya keyakinan tadi, dia tidak punya budaya positif yang akan dia lakukan di sekolahnya, maka dia nggak berempati dengan kita di depan. Keluar aja, masuk aja gitu kan. Nggak ada. Minta permisi dengan kita. Permisi Pak, boleh saya masuk? Nggak ada lagi. Jadi, nah, apa terlihat perilaku mereka? Bisa tersenyum ramah dengan kita, setelah itu memberikan salam hormat kepada kita, memberikan peluang bekerja buat kita, buat mereka. Nah, ini kalau untuk yang tabel T-nya, tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Tampak seperti datang tepat waktu Pak, Bu. Nah, ini tidak tampaknya seperti apa? Sering hadir terlambat, nggak terlihat lagi seperti itu. Menyapa teman dan guru setiap hari, ini yang terlihat. Yang tidak terlihat, tak acuh kepada teman dan guru, itu tidak terlihat lagi. Akhirnya mereka peduli dengan sesama. Oh ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu peraturan kelas.
Kenapa harus ada selalu kembalikan buku ke tempatnya? Karena keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kenapa harus dilarang mengganggu orang lain? Karena keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kenapa harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Ini dia keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Siswa kita itu punya komitmen, yakin dia, oh ya, kalau saya terlambat, berarti saya tidak menghargai bapak yang datang. Saya berarti dia berkomitmen dengan apa yang kami sepakati di dalam kelas, seperti itu. Nah, dilarang melakukan kekerasan, ini sesama siswa. Akhirnya, karena dia yakin, ini keyakinan yang dia munculkan itu keselamatan, menghormati orang lain, saling menghargai jadi tempatnya, Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba, sudah pasti di sini untuk kesehatan mereka, keyakinan mereka. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ini Kak, munculnya ini sulit ya Pak di kelas kita. Iya, terutama di BTN ini susah hari ini di kita. Nah, tapi harus kita lakukan. Nah, baik Bapak Ibu ya, gunakan masker untuk apa? Ini untuk kesehatan dan keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinannya? Karena ingin selamat dan aman, seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini ada, kita lanjut. Nah, hukuman dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Kenapa bisa dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan menurunkan kualitas. Kita kasih penghargaan dengan anak, anak kerjakan tugasnya. Ketika kita nggak kasih penghargaan, anak nggak kerjain, betul nggak Bapak Ibu? Nah, makanya Bapak Ibu jangan terangkan ini. Ini tadi motivasi eksternal yang kita bentuk hari ini. Tapi apa yang kita bentuk? Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, ada rugi di bapak enggak? Ada rugi di ibu enggak? Kan seperti itu yang kita tanyakan. Oh, enggak sih Bu, enggak sih Pak. Saya sering Bapak Ibu tanya di dalam kelas. Kamu enggak mengerjakan tugas saya, pernah saya hukum? Enggak Pak. Sekarang saya tanya, ketika kamu enggak mengerjakan tugas yang saya berikan, kamu bisa enggak? Enggak Pak. Kawan yang ngerjain bisa enggak? Bisa, walaupun masih perlu bantuan kita. Tapi setidaknya mereka selangkah lebih maju. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di sini jangan sering-sering memberikan penghargaan. Oh, siapa yang bisa perkalian saya kasih 10.000. Maju lagi. Besok-besok kita tanya 7 kali 6 berapa? Dia nggak tahu. Kenapa? Karena penghargaan. Nah, gitu kan. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita kasih aja. Terakhir motivasi dari dalam diri dia nggak ada, hanya dari kitanya saja. Oh iya, penghargaan bukan hanya uang Bapak Ibu, tapi juga penghargaan itu berupa nilai. Wah, nilai saya 100, tambah lagi sama Pak R plus katanya. Itu penghargaan Bapak Ibu. Besok dia nggak akan ngelakuin kalau Bapak Ibu nggak ngelakuin itu. Nah, karena apa? Motivasinya dari kita eksternal, bukan motivasi dari dalam diri dia sendiri. Baik Bapak Ibu, ini tindakan guru. Nah, ada hukuman, dan ada konsekuensi Bapak Ibu. Ini harus bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Yang namanya hukuman itu misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini namanya hukuman Bapak Ibu. Padahal nggak ada konotasi, nggak ada hubungannya antara terlambat dan menulis di buku. Nggak ada kan? Berubah kita enggak. Yang akan dilakukan terus ke depannya. Nah, yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini sering dulu kita. Saya juga di sekolah-sekolah dulu. Nah, kalau ini sekolah ketiga saya, dulu juga sering itu. Terlambat, gak buat PR, lari ya kita Bapak. Nah, itu hukuman. Kenapa? Nggak ada Bu sambungannya ke pelajaran kita. Dan anak pun merasa diberatkan dengan itu. Mereka malu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu.
Terus murid diminta untuk push up, misalnya nggak bisa push up 15 kali. Ini namanya hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu namanya konsekuensi. Artinya Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu sudah membedakan konsekuensi dan hukuman? Iya. Apa Pak? Konsekuensi tanggung jawab. Konsekuensi tanggung jawab. Iya. Kalau hukuman Pak? Akan beda. Sebagai denda. Iya. Iya. Iya benar. Kenapa di sini ada hukumannya? Kenapa kita harus menggantikan kertas dia yang kita coret? Biar dia bisa kembali mengerjakannya, bertanggung jawab dia, karena kita orang lain dirugikan. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau misalkan dia nggak buat PR, kita jemur Pak di luar kelas, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena membuat dia tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi nggak buat PR, nanti setelah jam istirahat kamu buat tugas itu di depan ibu. Nah, itu namanya konsekuensi. Dan disampaikan ke siswanya, ke muridnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Konsekuensi itu semua yang dilakukan itu yang harus dipertanggungjawabkan, seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut saja. Kalau yang lain itu mungkin Bapak paham. Nah ini dia. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lari, malu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa dia harus gelap? Ya orang ditumpahkannya. Kenapa harus ganti kertas? Ya karena dia koyak-koyak. Kan gitu. Nah, kalau ini membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau di sini Bapak Ibu, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kan nggak nyaman dia nih, ngelap meja, nyari kertas baru untuk kawannya. Nggak nyaman, tapi pada saat itu aja. Setelah itu terlihatlah rasa tanggung jawab dia. Nah, anak membenci kedisiplinan karena hukuman tadi. Karena kita selalu mendisiplinkan anak dengan hukuman. Benci dia dengan disiplin. Makanya anak kita cabut, keluar masuk suka hati, datang terlambat. Kenapa? Karena dia benci Bapak Ibu. Dia dihukum. Tapi kalau kita buat dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Telat masuk nanti setelah jam istirahat, kamu nyumpain bapak, kamu nyumpain ibu. Nah, ngomonglah ibu dan bapak berdua dengan mereka dari hati ke hati. Ketemu nanti Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu sebuah paksaan, sementara konsekuensi stimulus atau tantangan. Apa yang harus mereka lakukan? Terus hukuman di sini konsep diri yang buruk. Sementara kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu dia. Kalau di sini hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dihukum, sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu aja yang dia rasakan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Kalau hukuman itu sifatnya negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral. Nah, ini pembinaannya. Kalau restitusi itu positif Bapak Ibu. Mana restitusi? Kita panggil anak kita, duduk, kita gali apa masalah yang dia timbulkan, apa yang terjadi karena itu. Nah, sehingga dia berubah ke depannya. Baik bagi Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, dia bertahan hidup. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia marah-marah dengan kawannya? Kenapa dia berkelahi? Karena dia ingin bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi kalau usah dimarah dulu, gali dulu tanya. Oh iya, karena dia dibully, maka ingin bertahan hidup, dia berangkat sama kawannya. Setelah itu kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin disayangi oleh kita dan ingin diterima oleh lingkungannya. Makanya dia berbuat seperti itu, buat salah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu kesenangan. Nah, kalau kesenangan di sini ketika dia datang ke sekolah dia senang, itu yang dia butuhkan. Bukan ketika datang ke sekolah dia merasa takut nih jumpa sama kita. Nah,
Berikutnya kebebasan. Ketika dia datang kemari, nggak dengan aturan terus, tapi dia bebas untuk bereksplorasi di sini. Dia bebas, tapi dalam konsep budaya positifnya yang dia lakukan. Penguasaan. Nah, di sini dia ingin menjadi orang yang muncul, menonjol. Nah, dia mampu memperlihatkan bahwa dia bisa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau anak-anak buat kesalahan, lihatlah kebutuhan dasar pada diri murid kita. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini yang ada pada diri kita Bapak Ibu. Penghukum. Guru berbuat apa pada saat menghukum? Dia menghardik. Nah, ini kalau ada menghukum, kita tahu sendiri ya. Kita saling membuat anak, kamu terlambat posap, kamu terlambat lari dari lapangan. Itu hukuman. Berarti kita hari ini masih dalam posisi penghukum. Masih nggak Bapak Ibu? Masih berada di situ? Masih, ya kan? Ini nggak boleh. Hindari ini. Nah, ini identitas yang gagal. Kontrol dari luar. Ini identitas kita yang gagal. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, murid merasa bersalah Bapak Ibu. Nih, berceramah mengatakan sesuatu, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa dengan tindakan kamu. Itu membuat dia merasa bersalah. Makanya ketika itu dia perbaiki, ke depannya terulang kembali. Kenapa dia nggak punya keyakinan tadi? Nah, makanya kita nggak boleh Bapak Ibu untuk membuat anak kita itu merasa bersalah. Misalnya karena kita terlalu dekat nih dengan siswa. Nah, tuh kan gara-gara kamu bapak ditegur sama kelas sekolah. Tuh kan gara-gara kamu bapak pulang nggak suka sama bapak. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Ya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi posisi 2 ini tolong dihindari. Jangan diterapkan lagi. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Dampak pada muridnya itu mengulangi kesalahan lagi. Mereka akan mengulangi kesalahan mereka. Akan merasa rendah diri. Kenapa? Malu dia Pak dengan kita. Malu dengan siswa-siswanya. Oh, gara-gara aku, bapak itu jadi kayak gitu, ibu itu jadi kayak gitu. Nah, makanya inilah outputnya seperti ini. Jadi ini tidak boleh dilakukan lagi Bapak Ibu. Setelah itu menjadi teman. Ini juga ternyata kurang tepat. Walaupun dilakukan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kok telat? Oh iya, nih besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Nanti kita malu ya sama bapak lain, gitu kan? Nah, memang benar Bu. Untuk di kitanya anak nurut, ngikut. Tapi untuk guru lain belum tentu, tidak. Nah, makanya posisi kita sebagai teman ini juga hati-hati. Karena apa? Outputnya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Oh, ada Bu Erna, ada Bu Desi, ada Pak R. Nah, karena apa? Mungkin sama Pak R nggak apa-apa. Yang penting kamu datang ke sekolah. Nah, kayak gitu. Misal ya Pak ya. Nah, ini ternyata ini lemah. Hati-hati Bapak Ibu. Kita berposisi seperti ini aja salah hari ini. Ini Bapak Ibu pemantau. Memang ketika situ guru berbuat menghitung dan mengukur apa? Terlambat. Kamu setelah ini masuk ke dalam kelas. Jam istirahat tidak boleh di luar dari di kelas, tapi kamu harus mengerjakan ini di dalam kelas. Nah, itu namanya pemantau Pak. Jalan terus. Kita akan datang ke kelas dia, melihat. Ibu akan lihat kamu, bapak akan lihat kamu di dalam kelas. Kamu kerjakan tidak? Nah, itu namanya pemantau Pak. Di sini ini juga kontrol yang dari luar, artinya tidak boleh dilakukan. Nah, apa outputnya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, untuk si anak. Nah, itu si muridnya. Ini juga berarti 4 Bapak Ibu. Terus kalau semua ini nggak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh. Yang 2 ini tolong jangan. 2 ini boleh dikerjakan, tapi hati-hati. Kalau bisa level inilah yang kita mulai sebagai pemantau. Kalau lebih bisa lagi ini Bapak Ibu, kita harus berada pada posisi kontrol manajer. Posisi kita sebagai manajer. Bapak Ibu, manajer itu bukan kepala sekolah. Nah, gitu loh. Manajer itu didik kita.
guru-guru ini sebagai manajer buat murid-muridnya. Kenapa? Yang dilakukan oleh kita adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa nggak buat PR? Kenapa nggak gini nggak gitu? Nah inilah Bapak Ibu yang kita inginkan. Nah sehingga dampak positif dari tindakan kita itu kepada murid, dia mengevaluasi dirinya, bagaimana cara-cara memperbaiki dirinya. Nah ini akan muncul solusinya dari dia sendiri Bapak Ibu, jangan dari kita. Nah kita hanya mengarahkan. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya rasa ini, nah ini segitiga restitusi yang saya katakan tadi. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan tindakannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Gimana caranya? Setiap orangnya pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan kamu aja yang buat salah. Itu salah Bapak Ibu. Ketika kita mengintimidasi mereka. Bahwa, nah, hari ini kamu lagi yang kerjaan tugas, yang kerjaan PR, ini terutama segala macam, kan Bapak Ibu. Itu yang dilakukan setiap hari di dalam kelas. Ternyata itu salah. Bawa anak kita ke kantor, duduk bareng dengan kita tanya, kita bilang, kamu memang bukan satu-satunya orang yang nggak buat PR. Kenapa? Apa masalahnya? Sampai tahap pada validasi. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu nggak melakukannya. Kenapa kamu nggak buat PR? Nah, kita tanya Pak di sini. Inilah posisi kita. Setelah kita menstabilkan anak, biar dia nggak merasa bersalah. Setelah itu kita cari tahu kenapa, penyebabnya, dan selanjutnya kita tanyakan keyakinan yang pernah dia sampaikan dengan kita. Apa yang pernah dia langgar? Ini Bapak Ibu. Ini namanya segitiga restitusi. Dari menstabilkan, validasi kebutuhan kesalahan anak, setelah itu menanyakan keyakinan yang dia langgar dan bagaimana caranya untuk dia tidak melanggar lagi keyakinan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah tayangan. Ini mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi. Oke, ini ada sebuah tayangan. Mudah-mudahan dengar. Ya, dengar. Dengar ya. Udah saya like ya tadi. Saya like. Di mana tuh? Dan saya subscribe. Ya, itu masuk YouTube kan? Iya. Cuma alamatnya masih kotor ya kan? Nggak seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita nggak menghukum si anak. Nah, dalam minggu ini, Bapak dan kamu sering terlambat ke sekolah. Tapi Bapak tidak mau mencari kesalahannya. Bapak hanya ingin tahu apa alasan saja. Iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang di posisi kita bisa menyesali kesalahan. Iya Pak. Iya. Kenapa kamu dipilih sebentar? Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menjadi alasan? Kita validasi. Dalam minggu ini saya mengajak orang tua bekerja sampai larut malam Pak. Jadi bagaimana saya akan begini? Baiklah, kalau itu menjadi alasanmu datang terlambat. Membantu orang tua itu merupakan bakti seorang anak dari orang tuanya. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah itu belum? Belum Pak. Kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan kamu? Ya, sebenarnya saya ingin datang tepat waktu ke sekolah Pak. Namun karena kondisi saya jadi tidak mungkin. Kamu yakin tidak? Pada tempat waktu itu penting buat kamu? Sekali Pak. Iya setuju. Dengan kamu datang tepat waktu, kamu tidak tertinggal dalam pelajaran yang diberikan oleh guru. Kalau begitu, kamu bersedia memperbaiki masa ini? Saya bersedia Pak. Jika kamu bersedia memperbaiki masa ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab menjadi orang yang menjadi. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, lebih nyaman Pak. Saya bangga sebagai orang yang lebih. Nah, sekarang bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? Meminta bantuan orang tua untuk membangun
bersekolah misalkan pekerjaan orang tua gitu. Baik kalau begitu Ki, semoga kamu bisa menjalankannya dan terus menjadi kedua orang tua dan juga sekolah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sebuah contoh buat kita cara menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Artinya pertama kita identifikasi dulu, setelah itu baru kita validasi, baru kita tanya keyakinan apa yang telah mereka langgar. Artinya bukan kita menghukum, tapi kita mengajak anak kita mencari solusi bagaimana agar dia tidak terlambat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu kita lakukan, anak kita yakin, oh iya. Kenapa? Di akhir dari video ini Bapak Ibu, ketika saya buat tugas kemarin, saya buat testimoninya. Si anak bilang, saya merasa senang ketika diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya buat. Seperti itu. Artinya apa? Anak kita hari ini ingin kita Bapak Ibu dengan dia. Jadi jangan kita buat dia di dalam kelas langsung kita judge, kamu salah, telat, keluar, habis kita Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada pendidikannya di situ. Oh telat, silakan keliling lapangan, nggak ada koneksinya Pak. Nah, jadi ketika kita bawa kemari, biarkan mereka yang mencari solusinya, mereka yang akan membuat gambaran bagaimana mereka ke depannya dan apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Nah ini intervensi 30 detik. Ini intervensi bisa membuat murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Oh Ibu ya, boleh bertanya seperti ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, pertanyaan-pertanyaan Bapak ini sampai dengan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, kita pertanyakan Bapak Ibu ini semua dengan murid-murid kita. Jangan hari ini kita langsung menjadi penghukum. Jangan hari ini langsung kita menjadi anak yang salah. Nah, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kira-kira kita bisa refleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat dari materi ini. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa berpendapat untuk merefleksikan pertemuan kita pada siang hari ini? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau kasih pendapat hal baru apa yang Bapak Ibu dapat tentang paradigma itu? Setelah itu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Gimana perasaan Bapak Ibu sekarang setelah melihat ini? Dan peran ngomong apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini? Nah, sekarang apa yang akan Bapak akan menjadi apa atau Ibu akan menjadi apa? Menjadi amat seperti apa? Apakah setelah mengikuti sesi ini Bapak akan menjadi apa ke depannya? Bapak Ibu akan menjadi apa ke depannya? Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Ada Pak. Baik Bapak, terima kasih. Setelah ada pertemuan ini, istilahnya ada hal-hal baru tentang metode mengajar yang diinformasikan oleh Pak Irwansyah. Tentunya dalam keseharian kita dalam mendidik anak-anak ini tentunya terjadi bukan kesalahan, tapi istilahnya hanya saja kita tidak bisa untuk hal-hal baru yang Pak Iwan sampaikan tadi tentunya sangat berbeda terjadi di lapangan. Karena mungkin paradigmanya yang berbeda. Tapi dengan hari ini apa-apa yang disampaikan Pak Irwansyah kepada kami semua, tentunya ini bisa menjadi awal perubahan bagaimana pola kita untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita ke depannya, sehingga pola yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini sampai
kepada guru-guru, kepada kami semua, dan bisa menjadi perubahan pendidik ke depan. Tentunya itu yang kita berharap bersama-sama. Mungkin itu saja jawaban refleksi dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, ada Pak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang ditampilkan tadi dan ditayangkan serta dijelaskan, ya selama ini kita banyak melakukan kesalahan karena begitu melihat anak bermasalah kita malah menghakimi sehingga membuat anak itu merasa tertambah bebannya. Jadi mereka bukan kita seharusnya mengurangi masalah, malah kita menambah masalah. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita sebagai pendidik bisa memahami dulu mengapa anak didik kita itu berbuat salah, apa latar belakangnya, apa sebabnya. Karena dasarnya juga kemungkinan mereka sebetulnya tidak mau berbuat seperti itu, tapi karena mungkin kekesalan dia di rumah dengan temannya sehingga dia mencari perhatian kita. Mungkin dia dengan caranya mereka lah karena mereka belum paham. Jadi tugas kita sebagai guru harus memahami apa yang dirasakan anak kita mulai terjun ke dunia mereka. Kita seolah-olah seperti mereka, tapi kita harus bisa memotivasi mereka untuk bisa berpikir lebih jernih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Aryadi dan juga Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan refleksinya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita sudahi sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada? Nggak ada. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas kesempatan, dan terima kasih sudah mendengarkan saya. Mudah-mudahan budaya positif yang kita lakukan terus tetap bisa terjaga. Keyakinan kelas bisa muncul dari Bapak Ibu semua di kelas, sehingga muncullah lingkungan yang positif dan menjadi sebuah budaya positif dengan kita melihat dan motivasi anak kita untuk belajar di sekolah. Semoga saja ke depannya sekolah kita lebih baik lagi dan muncul budaya-budaya positif baru sehingga membuat anak lebih termotivasi untuk datang dan belajar bersama kita di sini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.